Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Vetrina dari SMA Negeri 1 Lembang Jaya, Kabupaten Solo, dalam berbagi kreasi praktek mengajar dengan sesama pendidik. Tema bernalar kritis melalui 6 topi berpikir. Pada video kali ini, saya akan berbagi tentang kreasi mengajar dengan model 6 topi berpikir. Profil pelajar Pancasila yang ingin disasar adalah kemampuan peserta didik dalam bernalar kreatif. Praktek mengajar ini saya imbaskan kepada rekan-rekan guru dalam komunitas belajar saya di SMA Negeri 1 Lembang Jaya dan MDMP Sejarah se-Kabupaten Solo. Salah satu profil pelajar Pancasila adalah bernalar kritis. Pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektif memproses informasi, baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi, dan menyimpulkannya. Konsep topi berpikir dirancang oleh psikolog Edward de Bono pada tahun 1985 dan dinamakan Six Thinking Hats. Menurut de Bono, premis dari metode ini adalah bahwa otak manusia berpikir dalam sejumlah cara yang berbeda yang dapat disengaja ditantang. Direncanakan untuk digunakan dengan cara terstruktur yang memungkinkan seseorang untuk mengembangkan taktik memikirkan tentang isu-isu tertentu. Topi putih yang menyediakan informasi dan fakta, topi kuning untuk melihat sisi positif dari masalah, topi merah untuk membiarkan naluri yang bicara, topi hijau untuk mencari alternatif solusi yang kreatif. Topi hitam untuk mendata konsekuensi kerugian, topi biru untuk mengelola semuanya. 6 topi berpikir dalam kegiatan belajar. Kegiatan diawali dengan penjelasan guru tentang 6 topi berpikir. Kemudian siswa dibagi menjadi 6 kelompok. Di dalam kelompok, secara bersama mereka menggali informasi, menganalisis, berdiskusi untuk memecahkan masalahnya. Kemudian dilanjutkan dengan diskusi kelas. Dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik yang sifatnya jelas. Selanjutnya saya akan menjelaskan dampak positif dari demokrasi parlementer. Ada beberapa, yaitu sedikit sekali terjadinya konflik di antara umat beragama. Selanjutnya, jaminan sekolah bertambah dengan pesat yang mengakibatkan peningkatan status sosial yang cepat pulih. Selanjutnya, DPR berfungsi dengan baik. Saya akan menyampaikan tentang perasaan kita terhadap demokrasi parlementer yang terjadi di Indonesia. Yang pertama, kita merasa sangat kecewa karena sering terjadinya pergantian kabinet karena mereka hanya mementingkan kepentingan mereka sendiri dan tidak mementingkan rakyat Indonesia. Yang kedua, pada sisi lain kita merasa bangga karena pemerintah Inggris mencoba membuat konsepsi pendidikan baru dengan menitik beratkan pendidikan pada spesialisasi. Yang ketiga, kita merasa sangat sedih karena perekonomian di Indonesia sangatlah tidak stabil. Berbagi kreasi dan praktek mengajar kepada sesama pendidik di SMA Negeri 1 Lembang Jaya dan MGMP Sejarah SMA se-Kabupaten Solo. Kegiatan ini dilaksanakan pada kegiatan lokakarya sekolah, sekaligus menggerakkan komunitas belajar di SMA Negeri 1 Lembang Jaya dalam aksi nyata kolaborasi platform Merdeka Mengajar dengan topik Kenapa Kurikulum Harus Berubah. Berbagi praktek mengajar kepada sesama pendidik dilakukan pada kegiatan MGMP Sejarah SMA se-Kabupaten Solo.
Saya merasa senang belajar dengan menggunakan metode 6 topi berpikir. Tapi deg-degan juga karena saya belum terbiasa dalam bernalar kritis seperti yang diharapkan. Dan dalam menyampaikan presentasi pun saya masih ragu-ragu. Untuk kedepannya saya akan lebih meningkatkan dan berusaha agar bisa bernalar kritis, dan saya juga harus meningkatkan dalam berkomunikasi. Nah, dengan menggunakan 6 topi berpikir, kami dapat membuat aksi nyata PMM secara berkolaborasi di SMA Negeri 1 Lembang Jaya. Dan juga kegiatan ini juga dapat digunakan saat proses belajar mengajar, sehingga dapat menumbuh kembangkan pikiran anak dalam bernalar kritis. Nah, dalam menganalisis informasi, 6 topi ini seperti putih, kita dapat mengungkapkan fakta, kemudian yang kuning mengenali dampak positif dari fakta tersebut, merah yaitu emosi dan perasaan yang timbul dari permasalahan, hijau yaitu ide-ide yang muncul atau alternatif, kemudian hitam dengan risiko atau keputusan yang akan diambil, dan yang biru yaitu mengambil keputusan. Nah, kedepannya semoga dengan 6 topi berpikir ini kita dapat mengimbaskannya kepada peserta didik di sekolah supaya mereka dapat mengembangkan kemampuan bernalar kritisnya. Saya senang mengikuti forum grup diskusi atau FGD ini. Selain bisa membantu guru dalam melaksanakan aksi nyata di PMM, kami juga bisa belajar bahwa praktek menggunakan topi 6 berpikir ini bisa memunculkan nalar kritis bagi peserta didik. Nah, dengan demikian sangat membantu guru dalam mewujudkan peserta didik yang memiliki salah satu profil Pancasila. Nah, kedepannya juga sangat menginspirasi saya untuk melakukannya di dalam kelas. Yang positif terhadap kegiatan FGD, forum grup diskusi, yang merupakan aksi nyata dari komunitas belajar di SMA 1 Lembang Jaya. Kegiatan ini merupakan praktik baik yang dilaksanakan untuk meningkatkan literasi serta bernalar kritis dari guru-guru yang ada di sekolah. Dari kegiatan aksi nyata yang dilaksanakan, diharapkan itu dapat diimbaskan kepada peserta didik, sehingga peserta didik di sekolah dapat meningkatkan literasinya, juga meningkatkan nalar kritis yang diharapkan untuk kurikulum ini. Saya telah berupaya mengembangkan nalar kritis peserta didik saya dengan menggunakan metode 6 topi berpikir dan berbagi kreativitas mengajar dengan rekan sesama pendidik. Saya merasa senang bisa berbagi praktik baik dengan sesama guru, tapi saya juga merasa was-was apakah praktek baik ini betul-betul menginspirasi rekan-rekan. Dari kegiatan ini, saya mendapat pelajaran bahwa dengan berbagi praktek baik justru menambah kompetensi dan wawasan saya. Kedepan, saya akan terus berupaya agar lebih kreatif lagi dalam mengajar dan tetap semangat berbagi praktek baik dengan sesama guru.